Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, kita kembali bertemu dalam suasana yang berbeda. Kita berharap kita senantiasa berbahagia kapan saja, di mana saja, dan dengan situasi apapun kita selalu berbahagia. Bapak Ibu, kita pada hari ini masuk dalam ruang kolaborasi pengerjaan. Durasinya 90 menit. Nanti kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Maka mari kita menundukkan kepala, berdoa, mohon pada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita ini dapat lancar dan membawa hikmah yang luar biasa. Bapak Ibu berdoa, silakan. Cukup. Ya, terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini mengganggu malam-malam karena kita sampai saat ini belum ada kesepakatan untuk waktu yang paling tepat di antara waktu barat dan timur. Namun semoga hal-hal seperti ini tidak dicari salahnya atau tidak dicari kurangnya, justru dengan kondisi-kondisi yang di luar perkiraan kita itu malah memotivasi kita untuk memikirkan hal-hal positif yang ada di dalam keadaan yang berbeda ini. Itulah nanti yang akan membawa kita menjadi seorang penggerak yang bisa menerima situasi, kondisi, dan keadaan apapun. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bertemu. Kemudian harapannya Bapak Ibu nanti bisa mengikuti kegiatan ini dengan keseluruhan. Sebelumnya saya mohon izin, saya mau menyampaikan PowerPoint untuk kita lakukan kita pelajari malam hari ini. Oke. Ini Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kita pada saat ini berada pada ruang kolaborasi, di mana nanti Bapak Ibu melakukan diskusi secara kelompok tentang visi guru penggerak. Kemudian ini hari pertama virtual, nanti besok masih dilanjutkan lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian ini adalah jadwal kita pada hari Kamis tanggal 3, di mana ada ruang kolaborasi pengerjaan dengan durasi 2 jam pelajaran. Bisa mengikuti ini ya? Insyaallah. Ya. Bisa Pak, bisa. Jadi insya Allah agenda kita pada malam hari ini 90 menit. Dimulai dari pembukaan, insya Allah sudah tadi, kemudian nanti ada pengerjaan mandiri, pengerjaan kelompok, dan penutup nanti. Kemudian kita tadi sudah membuka dengan rasa syukur dan berdoa. Kemudian kita lanjutkan. Bapak Ibu, kita ada forum bebas, nanti Bapak Ibu menyampaikan visi sebagai guru penggerak, kemudian Bapak Ibu menyampaikan hal-hal yang telah Bapak Ibu ketahui tentang inquiry apresiatif atau IA. Apapun yang Bapak Ibu ketahui, monggo sampaikan, curahkan untuk menyampaikan apa yang sudah diketahui dan memberikan. Mungkin ada teman kita yang belum begitu paham, nanti bisa saling berbagi di sini. Kemudian tentang pendekatan bagja,
Ini apa yang Bapak Ibu ketahui? Yang diketahui sebagian, sampaikan sebagian, yang diketahui secara utuh, sampaikan secara utuh. Ini ya Bapak Ibu, jadi langkah pertama saya pengen melihat bagaimana visi Bapak Ibu sebagai guru penggerak dulu. Di Panjenengan sampaikan, kalau sudah Bapak Ibu sampaikan juga tentang apresiatif. Kalau sudah nanti bagja atau kita bagi saja Bu, sebagian visi. Kalau visinya sudah 5 orang, berarti kembali ke 5 orang lagi ke inquiry apresiatif. Dan kalau sudah 5 yang menyampaikan, 5 di bagja gitu ya. Dilihat, kalau sudah 5 berarti pindah aja ke yang lain. Atau Bapak Ibu milih dari belakang, saya lebih tahu bagja. Itu ya. Jadi Bapak Ibu untuk mengawali ini Bapak Ibu mengisi Padlet seperti yang telah saya kirimkan tadi. Baca. Oke, sudah. Bapak Ibu silakan mengisi di Padlet tadi. Bagi yang sudah, yang belum, tolong dibantu copy di kolom chat. Diulangi lagi. Tolong Bu Ida kopikan di kolom chat, kemudian di paste. Itu yang baru masuk biar bisa mengikuti Padlet. Link Padletnya bisa dilihat di kolom chat. Ya, ini Bapak Ibu sudah saya tunjukkan. Ini yang visi penggerak sudah ada 5. Coba inquiry baru 1. Kemudian yang bagja Bapak Ibu mungkin ada yang mengisi. Nanti kita baca kalau sudah 5. Aduh, maaf ini. Ya, jaringannya nih. Baca. Belum bisa kelihatan. Mana caranya? Gimana? Masih bingung? Ya udah, inilah namanya Padlet Bapak Ibu, bisa gunakan untuk siswa-siswinya dengan mengetik padlet.com, nanti langsung mengikuti, kita daftar. Ya, kita tunggu 3 menit lagi baru kita membaca nanti. Bu ini keluar. Untuk Padlet ini bisa ya melalui HP? Maksudnya saya kesulitan HP soalnya. Sulit. Bisa dapat bisa. Ya kalau yang pakai HP ya sebentar melihat aja dulu. Jadi.
Ya, 1 menit lagi kita bahas tentang Padlet. Sudah cukup Bapak Ibu, kita bahas bersama tentang apa yang Bapak Ibu sampaikan tentang visi guru penggerak, kemudian inquiry, apresiatif, kemudian yang terakhir tentang Bagja. Ya, kita mulai dengan visi misi. Ini Ibu Siti Damroh menyampaikan mewujudkan generasi cerdas dan berakhlak mulia yang berwawasan lingkungan. Jadi biasanya dimulai dengan kata mewujudkan, mengembangkan, menumbuhkan, meningkatkan. Nah, ini saya ulangi lagi bahwa mewujudkan itu berarti dari tidak ada menjadi ada. Kalau menumbuhkan sudah ada bibit tetapi pengen ditumbuhkan. Dan kalau meningkatkan sudah ada tetapi tidak berkembang, dirubah menjadi meningkatkan. Sudah cukup Bapak Ibu, yang sudah cukup. Ini saya baca pindah-pindah nih. Itu cukup ya untuk Padlet ya. Kita lanjutkan lagi untuk Pak Eri Sudarman. Mewujudkan siswa yang cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini untuk Pak Eri Sudarman. Profil pelajar Pancasila itu apa saja Pak? Ada enggak cerdas dan berakhlak mulia? Ada. Pak Sudarman, nggih. Ada nggih? Ada. Jadi ini mewujudkan siswa yang cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Berarti ada ada 2, ya. Pak siapa ini? Halo. Oh. Bentar, ini mungkin ada yang masuk. Tidak ada. Ya. Bapak Ibu tolong dicermati untuk visi misi seperti Pak Eri Sudarman itu ada 2 yang ingin diwujudkan, cerdas dan berakhlak mulia sesuai dengan profil Pancasila. Padahal di dalam profil pelajar Pancasila sudah ada cerdas dan berakhlak mulia. Oke, jadi mohon semacam ini untuk disempurnakan lagi supaya tidak tumpuk. Kemudian ini Pak Ibu Hurairah mewujudkan generasi yang merdeka dan berkarakter. Merdeka dan karakter. Nah, ini perlu penjabaran yang lebih dalam ini ya. Kemudian mengembangkan potensi bakat intelektual murid melalui kebebasan mengeksplorasi diri, kegiatan berkarya seni secara original. Bu Rifaatul Mahmudah, tolong Bapak Ibu berkomentar tentang visi dari Bu Rifaatul. Ini bisa enggak lebih dipersingkat anunya apa? Lebih dipersingkat apa kalimatnya ya? Nah, Bu Rifa, ini ada enggak Bu Rifa? Mengembangkan potensi bakat intelektual. Potensi bakat ya, Pak. intelektual itu sama enggak dengan kecerdasan?
mengembangkan bakat intelektual dengan kecerdasan sama enggak? Kalau bakat itu kan dari dalam diri, ada yang dari dari dalam diri sendiri si anak, Oke. atau kecerdasan itu bisa si anak karena rajin dan mau berusaha, Pak. Ya ini kan potensi bakat intelektual itu kan dari intelektual. Oke, ya monggo lah. Nah, tapi menurut saya itu ada beberapa kata yang bisa disingkat atau bisa disederhanakan sehingga menjadi Iya. gambaran umum, lebih umum ya untuk visi. Nah, jadi kalau misi itu cenderung mewujudkan salah satu dari visi tadi. Oh iya. Itu ya. Atau Oke. mungkin diberi kesempatan pada Bapak Ibu yang lain untuk menilai visi dari Bu Rifa. Mungkin memberi Izin komentar. Bapak, izin. Monggo. Ya, silakan. Terima kasih. Untuk kalau boleh saya usul untuk Bu Rifa, saya setuju dengan Pak Fasilitator mengembangkan kecerdasan. Menurut saya kecerdasan seperti yang alasannya Ibu Rifa tadi, kalau menurut saya kecerdasan itulah yang dibawa dari lahir, tetapi ketika berbicara yang disebabkan oleh lingkungan atau aktivitasnya dia karena dia rajin, maka kalau menurut saya itu mengarah pada pintar, Tetapi terus kalau saya kaitkan dengan kalimatnya Bu Rifa, potensi bakat intelektual berarti itu dari dalam diri anak itu sendiri, maka ini lebih mengarah pada kecerdasan. Jadi menurut saya sepaham dengan Pak Fasil supaya dipersempit menjadi kecerdasan. Itu menurut saya, Pak. Kembali pada Ibu Rifa sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu masukannya. Ya ini monggo nanti di visi itu lebih cenderung sesuatu yang belum terwujud sekarang dan ingin kita wujudkan yang akan datang. Kemudian ini tambahan lagi ya untuk Pak siapa ini, meningkatkan minat belajar siswa untuk perubahan dan kemajuan pendidikan. Dalam hal ini pendidikan kalau itu secara umum itu bukan tanggung jawab kita sebagai guru, tetapi itu pemangku kebijakan, menteri dan sebagainya. Kalau ingin merubah pendidikan, nah, jadi tugas kita adalah visi kita adalah merubah manusia, bukan merubah sistem di negara kita. Jadi ini maksudnya baik, tapi maksudnya pendidikan itu masih terlalu luas. Jadi kalau merubah pendidikan, merubah permen, merubah undang-undang terhadap pendidikan itu bukan kewenangan kita. Ngerti nggih? Ini mohon. Kemudian ini yang di bawahnya, mewujudkan insan yang berperilaku nyentrik, nyenengin, tangguh, responsif, inspiratif dan kreatif. Pak Aristo, bagus. Nah, ya bisa juga jadi visi itu disingkat seperti ini. Bagus, tapi masing-masing harus ada apa penjelasan yang lebih mendalam sehingga yang lain atau Bapak Ibu sendiri bisa mewujudkan itu. Itu sementara beberapa contoh visi yang jelas. Namanya visi itu harapan ke depan, harus dibedakan antara visi, misi sama slogan. Nah, dan yang trik itu sebenarnya saya cenderung slogan bukan visi. Visi itu unik ya Pak. Unik tapi itu cenderung. Kalau saya moto itu Pak. Apa moto? Kayak moto itu. Oh moto. Moto ya. Itu dijadikan moto sekolah atau slogan sekolah. Ya betul lah. Bukan visi ya. Gitu Bapak Ibu, sementara itu untuk yang lain
nanti tentang visi bisa saling memberi, saling berkomunikasi. Yang lain ini karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan dengan inquiry apresiatif. Ini ada yang menyampaikan pengertiannya, Bu Siti Demroh. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan. Ya, pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Nah, ini, jadi memanage kekuatan untuk melakukan perubahan. Ya. Dan diteruskan lagi, inquiry apresiatif ini dikembangkan dengan menggunakan prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain berbasis kekuatan, juga merupakan model manajemen perubahan perbaikan di dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. Ini menurut Bu Siti Demroh. Jadi intinya untuk mewujudkan sebuah visi itu perlu upaya. Upayanya pakai pendekatan kolaboratif untuk melakukan perubahan sesuai dengan visi misi yang telah kita tetapkan dahulu. Jadi ini berikutnya Bu Rifa menyampaikan manajemen perubahan yang dilakukan dengan pola pikir positif, yakni menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Ini cukup bagus. Jadi memang itu. Jadi inquiry apresiatif merupakan salah satu pendekatan untuk mengelola sebuah perubahan. Visi kita pengen merubah ke arah yang lebih baik. Adapun pendekatan IA ini memberi gambaran pada kita bagaimana seharusnya berubah. Dan ini satu lagi yang cukup panjang, inquiry apresiatif dikenal sebagai sebuah pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan berbasis kekuatan. Pertama kali dikembangkan oleh David Coverider dengan menggunakan prinsip psikologi positif. Jadi hampir sama, ya. Melalui 5 tahapan yang utama dengan menggunakan akronim BAKJA. Ini langsung, ya, sudah menyinggung masalah BAKJA. BAKJA merupakan akronim atau singkatan. Kalau dalam bahasa Sunda artinya bahagia. B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, kemudian A, atur eksekusi. Jadi ini beberapa pemahaman Bapak Ibu semuanya. Jadi saya yakin ini hampir sama, maka kita lanjutkan untuk berikutnya. Maaf Bapak Bu, ini bisa masuk enggak PPT-nya? Bisa, Pak. Bisa. Ya, bisa ya. Nah, kita lanjutkan yang penjelasan tadi. Kita tinggalkan Padlet ya. Kita meneruskan di asosiasi bebas. Bapak Ibu bisa menyampaikan, Bapak Ibu bisa mengungkapkan apa yang Bapak Ibu ketahui, dan saya yakin lebih dari apa yang Bapak Ibu tulis tadi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini ada Peter F. Drucker menyampaikan bahwa dalam pemetaan kekuatan itu disampaikan, tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Saya ulangi lagi, tugas kepemimpinan adalah menciptakan keselarasan kekuatan dengan cara membuat kelemahan suatu sistem menjadi tidak relevan. Ini menurut pemahaman saya bahwa untuk menjadi seorang pemimpin kita ciptakan keselarasan kekuatan atau hal-hal yang positif
dan kita abaikan yang lemah atau negatif karena menganggap bahwa kelemahan atau pemikiran yang negatif itu tidak relevan. Itu. Kita lanjut. Kemudian Bapak Ibu, seperti yang disampaikan tadi bahwa kita diskusi nanti, Bapak Ibu dapat mengidentifikasi kekuatan dari dalam diri dan dari luar diri yang dapat mendukung terwujudnya visi pribadi untuk menumbuhkan murid di masa yang akan datang. Jadi setelah pembukaan dari saya nanti, Bapak Ibu berdiskusi untuk membahas inquiry apresiatif ya. Kemudian ini sebagaimana biasa dalam sebuah pertemuan virtual ini yang nanti harus dipahami Bapak Ibu saling menghargai sesama calon guru penggerak ya. Kemudian satu bicara, yang lainnya mendengarkan dan tepat waktu, berpartisipasi aktif, kemudian fokus pada sesi belajar. Kemudian nanti Bapak Ibu sebelum berpikir tentang bagaimana merubah, tadi telah disampaikan tentang visi Bapak Ibu bahwa apa visi Anda sebagai calon guru penggerak terhadap murid di masa yang akan datang, tadi sudah disampaikan. Kemudian yang kedua, menurut Anda siapa saja yang terlibat dalam upaya mewujudkan visi tersebut? Siapa, apakah temannya, apakah kepala sekolah, atau ke pengawas, atau yang lain? Perannya apa di dalam membantu untuk mewujudkan visi Bapak Ibu? Kemudian apa kekuatan mereka, kekuatan yang dimiliki mereka sehingga bisa kita kelola untuk mewujudkan visi tersebut. Ini adalah apa yang harus Bapak Ibu bayangkan. Kemudian nanti Bapak Ibu setelah ini nanti berada pada breakout room, nanti sudah saya berikan alamat, nanti saya kirim di forum chat. Bapak Ibu pilih bagi yang kelas 29A, nanti ngeklik yang di 29A1, masing-masing kelompok nanti bisa langsung berpencar nanti ya. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan kelompok yang ada yang 5, 4, ada yang 6. Kemudian Bapak Ibu nanti hasil kerja, hasil dinilai. Ini tugasnya fasilitator, ada rubriknya untuk menentukan nilai Bapak Ibu. Kemudian nanti Bapak Ibu bekerja kelompok dengan breakout room ya. Nanti saya sampaikan. Kemudian nanti Bapak Ibu menyepakati format pemetaan kekuatan dalam bentuk kategorisasi atau pengelompokan aset yang untuk mewujudkan visi sebagai guru penggerak. Kemudian aset dapat berupa tempat, benda, orang, komunitas, atau lembaga atau yang lainnya. Nah, nanti formatnya tadi yang sudah saya kirim di mana itu Bapak Ibu, di WA tadi ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau sudah berdiskusi nanti mengisi ya, mengunggah format hasil kesepakatan pada galeri work di 1.3.A5 itu di bawahnya itu ya. Nah, ini kemudian ada juga nanti Bapak Ibu pada galeri work nanti Bapak Ibu calon guru penggerak wajib memberikan komentar atau saran minimal kepada 3 CGP
dari kelompok lain. Itu nggih. Tuh, jadi mohon nanti Bapak Ibu membuka di LMS bagian Gallery Work, kemudian memberi komentar terhadap 3 CGP. Tolong ini dipatuhi nggih supaya tugas Bapak Ibu bisa terwujud. Kemudian ini adalah penutup untuk pertemuan ini. Tolong diingatkan nanti untuk foto bersama. Ini sebelum kita ke breakout, kita foto bersama dulu ya. Bentar. Bentar nih. Ya, kembali mohon Bapak Ibu untuk kita aktifkan dulu kameranya. Kita minta bantu untuk foto sebentar sebelum kita breakout. Oke ya. Monggo minta bantuan yang screenshot. Coba nih. Bu Agung ya. Bu Agung tolong Bu. Di foto ini berapa? Ya. Ya. Cukup ya. Kalau sudah Bapak Ibu, coba Bapak Ibu masing-masing kelompok mengklik alamat yang ada di kolom chat. Bagi yang di kelompok A1, monggo klik di A1. Kalau di A2 yang B1, B2. Oke, okay. Silahkan. Bentar, ini masih perlu proses. Berarti keluar dulu nih. Langsung diklik di dia nih, di apa? Muter, Pak. Oh iya, sabar. Makanya ini nanti Bagus ini udah masuk. Mau sabar ya. Belum diizinkan Loading. Bisa masuk. Belum diizinkan. Jam Bu Emi. Ya, sebentar Bu. Ini kalau yang tertolak pakai HP, dia tidak bisa aktif 2 kayaknya ini. Oh, tanu lagi ya. Masuk lagi.
Pak Eri Masih sudah muter aja, masuk. Pak. Ya, sebentar. Mungkin dari harus ini kalau masih akan diskusi. Sabar dulu. Ada yang sudah masuk. Matikan kamera dulu, Bu. Biar agak cepat. Masih muter-muter, Pak. Ya, sabar. Ya, ini yang Maaf Harus Pak. keluar dari anu ini ya. ya. Kalau kita Sabar dulu. halo, Gelap. Ya, ini kelompok yang sudah lengkap, ini kelompok Pak Aristo. halo, Ya, untuk kelompok Pak Eri, Pak Yusuf, Pak Aristo, silakan mendiskusikan format Bagja itu. Ya. Bisa dengar, Pak Yusuf? Dengar Pak, tapi double suaranya. Ini kita live nggak dari mic yang tadi? Masih muter-muter, Pak. Oh, live ya? Oh, aku juga live kalau gitu. Sabar. Gimana ini? Gimana ini? Apa kita harus keluar dari sini? Mungkin harus keluar dulu ya, dia masih muter-muter ndak karuan itu, muter aja. Pak Subhan harus keluar dulu ya. Kalau pakai HP kayaknya dia nggak bisa. Saya pakai laptop ini, tapi ndak bisa juga muter-muter. Oh, coba aja keluar, Yang copy pakai aja HP linknya dulu. Coba keluar aja, copy link itu kita pakai. Copy dulu linknya baru keluar. Kalau pakai HP nggak bisa ya? Kalau pakai HP dia saya nggak bisa. bisa 2 panggilan.
Nah, makanya dari sini kita keluar gitu. Mana komentar tadi dari Pak? Berarti kalau Ada masih linknya minta untuk bergabung masih tadi. Bisa dikirim ulang link tadi itu? Ya. Tadi saya sudah keluar, chatnya terhapus dia. Berarti kita masuk di A1 ini ya. Itu Ya, Pak kan. Tuhan sudah kirimin itu. Kopi ya. Pak Ustaz keluar dari ruang sebelumnya, Pak Ustaz masuk ruang diskusi sesuai dengan tema kita, Pak. Masuk. Untuk kelompok kita bagian PC ya. Untuk kelompok gue 2 PC. Gong, Bu Ida, selamat malam. Ini baru bertiga yang bisa masuk. Ini di saya masih muter-muter, Bapak. Nggak bisa masuk. saya sedang meminta untuk bergabung. Masih muter aja, saya sudah keluar lagi. Masih muter. Sudah minta join tapi masih muter. Iya. Yang kelas A belum bisa join ya? Yang A1. Harus keluar berarti pakai akun lain gitu. Tapi sudah saya keluar terus, Pak Septi, saya sudah keluar terus saya minta join masih tetap muter. Iya sama sih kalau gitu, saya juga belum disetujui itu masih muter. Masih meminta untuk bergabung. Berarti belum disetujui ya? Sebenarnya Belum. bisa kan? Ya, bisa kayaknya cuma belum disetujui. Kecuali semuanya mungkin luar dari sini kita masuk satu-satu ke sana mungkin bisa. Ya, Bapak Ibu yang belum bisa keluar, bentar. Harusnya otomatis bisa masuk ke break on room, harusnya nggih. Tapi karena sesuatu, bentar. Gini aja Bu, Ibu boleh keluar langsung gabung ke anu tadi, ke link kelompoknya masing-masing.